FGB men, be strong in the Lord. Ada ladies of the fellowship. Puji Tuhan. Saya waktu ketemu dengan senior-senior ini, mau bawa firman di depan mereka, saya jadi, bahasa Manado bilang, jadi totopore, jadi gemetar. Bagaimana saya mesti bicara di depan Pak Alex Kando ini yang sudah sangat senior, 91 tahun. Saya kenal Pak Alex ini semenjak tahun 68, 69 sampai 70. Beliau sudah insinyur, saya masih belum ada apa-apanya waktu itu. Saya kenal lama sama beliau, ini luar biasa, kita ketemu lagi di sini. Tidak disangka kita ketemu di chapter ini. Dulu kita dalam duniawi ya Pak ya. Mungkin kita bersyukur kita masuk ke dalam tahun yang baru 2024 ini. Kami penuh syukur kita bisa masuk lagi di dalam tahun yang baru. Happy New Year. Kemarin saya bawa di chapter Kelapa Gading hari Sabtu kemarin. Jangan-jangan kita berada di tahun ini merupakan kesempatan terakhir. Saya ambil dari Lukas 13 yang mengenai pohon ara yang tidak pernah berbuah. Lalu datang tuannya bilang, "Dah tebang aja, sudah 3 tahun saya cari-cari buahnya nggak ada. Tebang." Tapi yang penggarap itu bilang, "Jangan Tuan. Coba kita kasih kesempatan 1 tahun lagi. Kalau dia tidak berbuah 1 tahun ini, cut it off, potong. Jangan sampai kita ini berada di tahun yang terakhir, yang diberi kesempatan terakhir. Marilah kita selalu membuat yang terbaik. Kalau kita tahu bahwa ini yang tahun terakhir, maka kita akan selalu buat yang terbaik untuk Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk masuk bersama-sama dengan Dia." Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18. Pasti mungkin hanya 10% yang bawa Alkitab ini ya. Saya ini termasuk all crack, masih bawa yang berat ini. Tapi saya mau katakan Alkitab ini tidak pernah hang, tidak pernah lowbat. Saya sudah lihat satu kawan kita ini bawa firman di Kelapa Gading, dia bawa dengan bangganya, dia bawa tabletnya itu siap untuk bawa firman. Tiba-tiba setengah jalan tabletnya itu mogok, hang. You bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau semua catatan-catatannya ada di situ. Jadi saya tetap berpegang kepada ini yang tidak pernah lowbat, tidak pernah hang. Dan juga ini yang kita bawa ini bukan Alkitab. Bahkan di sini banyak kotor-kotoran di sini. Dan saya mau kasih tahu, iblis punya teknologi untuk bisa merubah firman Tuhan yang ada di sini. Dia pindah-pindahin koma, kita tidak tahu, artinya berbeda, kita akan tersesat. Jadi tetap aman dengan pakai ini. Dan kalau Bapak katakan, "Aduh Pak Nayuan itu berat banget, mau isi dita dipegang." Saya mau katakan Yesus menanggung jauh lebih berat daripada itu. Dan kalau kita tidak sudah mau pakai Alkitab ini, maka lembaga Alkitab akan tutup. Satu saat Alkitab ini tidak akan diketemukan lagi. Padahal ini penting pada akhir zaman kita membutuhkan Alkitab ini. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih,
sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali, sekali lagi, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Terpujilah nama Tuhan. Topik hari ini, the rich young man, orang muda yang kaya. Let us pray, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur pada siang hari ini kami boleh melayani dari chapter Kelapa Gading, melayani di Tomang chapter. Kami boleh bersama-sama berfellowship bersama. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Di tengah-tengahnya kami sudah menaikkan puji-pujian. Kami sudah juga mendengarkan kesaksian daripada teman-teman kami, bagaimana engkau bekerja, bagaimana mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, saatnya kami akan duduk diam mendengarkan suara-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, jamah hamba-Mu ini, layakkan hamba berdiri di atas altar-Mu yang kudus ini. Layakkan hamba menjadi corong-Mu pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bukan lagi falsafah manusia, tapi merupakan firman yang hidup, yang mengalir dari takhta-Mu yang kudus, yang Kau rindu untuk disampaikan kepada kami pada siang hari ini. Tuhan, hamba berdoa untuk bagi semua yang mendengarkan, urapi telinga kami, hati pikiran kami, agar firman-Mu itu mendapat tempat. Dan biarlah Engkau yang memeteraikan firman-Mu itu, sehingga firman-Mu itu tetap dan tidak ada yang mencurinya. Engkau yang akan memeteraikan. Terlebih Tuhan, kami tahu kami tidak sanggup untuk melaksanakan firman-Mu kecuali dengan pertolongan Roh Kudus. Holy Spirit, help us, tolong kami Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat kami keluar dari sini, ada sesuatu kekuatan baru mengenai firman-Mu, dan mampukan kami untuk hidupi firman-Mu itu, sehingga kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Karena di luar sana ada banyak orang belum pernah membaca Alkitab, tapi biarlah Alkitab itu mereka baca di dalam kehidupan kami, karena Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama, nama yang agung, Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepadamu. Semua kita katakan amin. Bapak Ibu, Full Gospel ini sebenarnya merupakan satu pelayanan yang luar biasa. Full Gospel ada layman ministry yang terbesar di muka bumi ini. Tetapi kenapa sampai sepertinya melemah? Di Indonesia pun dengan susah payah, di luar negeri sudah mati, di pusatnya di Amerika sudah bubar. Kenapa visi dari Tuhan ini, tapi keadaannya seperti begini, padahal ini suatu pelayanan yang amat sangat luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Iblis mengetahui betul Full Gospel Businessman Fellowship International, pelayanan yang sangat berbahaya, yang mengancam dia, sehingga dia berusaha untuk membuyarkan. Dan dia memulainya ini, dia memulai dari pusat.
Dia hancurkan di sana. Apa yang dia pakai? Dia hanya pakai setiap lubang-lubang yang ada dalam kehidupan kita. Kesombongan, sok tahu, karakter kita dia pakai untuk menjatuhkan. Inilah kita harus berhati-hati, semua anggota Full Gospel. Kita harus mempunyai karakter-karakter Kristus yang tidak mungkin iblis bisa masukin. Sehingga kita bisa dapat terus melayani dan memenangkan jiwa. Visi yang saya lihat mengenai Full Gospel ini sangat amat luar biasa. Itulah yang membakar pelayanan saya. Saya sudah hampir 40 tahun di Full Gospel. Dan saya terus berapi-api kemana-mana saya pun diajak, saya berangkat. Karena api penglihatan visi itu memberikan kekuatan kepada saya untuk melayani Full Gospel. Dimanapun saya dipanggil, selalu saya datang. Karena visi itu. Oleh karena itu mari kita melaksanakan visi ini. Dan juga kita harus berkarakter Kristus, itu yang paling penting. Karena iblis akan menghancurkan kita melalui karakter-karakter kita yang tidak benar. Amanat agung. Full Gospel itu melaksanakan amanat agung yang sesungguhnya. Betapa banyak orang yang dimenangkan melalui Full Gospel, melalui pelaksanaan amanat agung. Amanat agung adalah firman Tuhan yang paling penting yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kepada gereja, kepada institusi kekristenan semuanya. Supaya kita memenangkan jiwa. Pergilah engkau, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Ini paling penting sekali. Tapi sebelum itu dia bilang, semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Langit dan bumi kuasa ada padaku. Oleh karena itu aku memerintahkan engkau. Atas dasar kuasa ini Yesus menyuruh kita untuk pergi. Pergi ini artinya menginvasi. Bahasa politiknya itu. Kita pergi ke sana untuk menjadikan mereka murid-murid Yesus. Menginvasi mereka. Ini sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah sekarang sudah terlaksana semuanya? Segala bangsa sudah menerima Yesus? Belum. Masih ada 2 miliar manusia yang belum pernah dengar Injil. Terutama yang ada di daerah yang disebut 1040 window itu. Yaitu dari mulai Bangkok, Myanmar, Kamboja, Vietnam, India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Yaman, Oman, terus sampai Iran, terus sampai Libya. Di daerah itu masih ada 2 miliar orang belum pernah mendengar Injil. What's wrong? Lalu kita katakan, dananya terlalu besar. Biayanya terlalu besar untuk menginjil ke luar negeri. Apakah Tuhan tidak memberikan? Dia sudah berjanji, dia katakan, aku akan menyertai engkau. Kalau dia menyertai segala-galanya, dia menyertai kita. Menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kenapa dia harus katakan, ingatlah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Karena memang menginjil itu hal-hal yang sangat berbahaya. Satu gereja di Pamulang sana mengadakan pengobatan di gerejanya, free, obat dikasih, semua dikasih bebas, semua pemeriksaan di dalam gerejanya, dan banyak orang-orang datang untuk berobat dan terima obatnya langsung semuanya. Dokter datang situ untuk melayani, tidak menginjil, hanya untuk melayani. Berapa hari kemudian gerejanya hangus, dibakar. Karena apa? Memang Yesus juga tahu bahayanya untuk menginjil itu. Tapi dia katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya selalu ingat kepada David Livingstone. David Livingstone ini punya hati untuk Afrika. Dan dia pergi ke Afrika di sana. Dia seorang dokter. Dia melayani di sana hampir 32 tahun. Dan dia berjalan kaki 45.000 kilometer. Sampai sepatunya hancur, kakinya hancur, nggak bisa jalan lagi. Dia terus menginjili di Afrika. Dan akhirnya dia tidak sanggup lagi, dia ditandu. Dan pukul 5 pagi David Livingstone menghembuskan nafas terakhir di atas tandu pada saat dia memberitakan Injil. David Livingstone
karena dihargai, dibawa ke Inggris dan dikuburkan di tempat yang paling baik untuk raja-raja, yaitu di Westminster Abbey. David Livingstone selama 32 tahun menjalani 45.000 kilometer, menghadapi binatang-binatang buas, danau, sungai, padang pasir, dan akhir dari pelayanannya 2 juta orang Afrika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh melayani, memberitakan Injil, dan pegangannya David Livingstone dalam bukunya dia, aku hanya berpegang kepada janji seorang pria yang mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tetapi kenapa sampai sekarang masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau? Banyak kita mengatakan itu penyebabnya pertama adalah dana yang diperlukan. Saya mau katakan 1,6 miliar penduduk dunia yang menyandang nama Kristen, mereka menguasai hampir 8 triliun dolar atau 2/3 dari kekayaan dunia ada di tangan orang-orang yang namanya menyandang nama Kristen. Tapi saya mau katakan orang Kristen tidak serius di dalam memberitakan Injil. Kenapa tidak serius? Kita diberkati Tuhan, amin. Apa yang kita lakukan dengan berkat ini? Saya melihat aja dari beberapa orang yang diberkati secara luar biasa. Mereka enjoy dunia ini. Mereka beli apartemen mewah, beli mobil mewah. Kalau ada proyek, dia sudah janji proyek ini jadi, aku akan beli Jaguar itu. Semua banyakkan, padahal dia sudah dalam Tuhan, sudah lahir baru. Tapi kalau dia punya kekayaan, condongnya untuk spend kekayaannya itu ke dalam dunia. Kelemahan orang-orang Kristen. Dan itu terjadi. Sehingga penginjilan terhambat karena ada orang-orang Kristen yang diberkati, tapi dia tidak mau pakai berkatnya itu untuk penginjilan. Nah, pembacaan kita hari ini, seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus. Ini orang muda, sudah kaya, di perikop lain disebut dia sebagai ruler, ruler pemerintah, sebagai ruler, penguasa. Dia penguasa, masih muda dan kaya pula. Dan dia datang kepada Tuhan, dia bilang, perbuatan baik apa yang harus lakukan untuk memperoleh jalan keselamatan? Tuhan katakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah orang tua. Yesus quote 5 daripada 10 perintah Allah. Dan anak muda ini katakan apa? Semuanya itu sudah kulakukan. Dan di tempat lain disebut, semuanya ini sudah kulakukan semenjak aku masih muda. When I was a boy, dia sudah lakukan itu. Bayangkan, ada di sini yang dari kecil tidak pernah berdusta? Jangan ditanya. Laki-laki ada yang tidak pernah berzina? Pada umumnya, saya tidak bilang semua, tapi pada umumnya kita orang laki-laki nakal, makanya kita perlu full gospel. Saya bertobat melalui full gospel. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Dia sudah lakukan itu, artinya dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Luar biasa kekudusannya, tidak ada yang bisa melawan dengan anak muda ini punya hidup kekudusannya itu. Tapi Tuhan melihat, dia datang kepada dia. Dia lihat dalam hatinya, oh, I know the problem. Dia katakan apa? Kalau begitu, supaya engkau sempurna, pulang, jual semua. Berapa persen yang mau dijual? 100%. Siapa yang sanggup? Semua jual dan berikan kepada orang miskin, baru engkau ikut aku. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Dikatakan dia pergi dengan sedih hatinya karena hartanya banyak, dan Tuhan minta tidak 10%, 20%, all. Dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saya mau katakan, hartanya membawa dia ke neraka.
salah satu orang yang bertemu Yesus tidak selamat adalah anak muda ini. Karena apa? Hatinya dikuasai oleh uang. Bapak Ibu, kenapa demikian? Jangan main-main dengan uang ini. Uang ini punya kekuatan yang luar biasa. Kalau di Alkitab disamakan dengan Yesus. Yesus dengan Mamon itu disejajarkan. Seorang ahli sejarah Kristen bernama Andrew Walls, matanya jeli dan dia mencatat mengenai sejarah kekristenan. Dia katakan, sesuatu agama yang dimulai di satu daerah, maka agama itu akan menguasai daerah itu. Jadi kalau ada agama dimulai dari satu tempat, maka tempat itu satu saat akan menjadi pusat daripada agama itu. Agama Hindu dimulai dari mana? India. Dan India menjadi pusat agama Hindu, baru pergi ke Bali, kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Agama Buddha dimulai dari mana? Daerah Southeast Asia. Kamboja, Thailand, Vietnam. Dan daerah ini menjadi pusat daripada agama Buddha. Pagoda-pagoda semua diketemukan di daerah ini. Menjadi pusat daripada agama itu. Agama Islam dimulai dari mana? Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia menjadi pusat daripada agama Islam. Bahkan mereka harus pergi hijrah ke sana. Karena daerah itu di mana dimulainya ajaran itu. Dan daerah itu menjadi pusat agama Islam. Bapak Ibu, agama Kristen dimulai dari mana? Yerusalem. Pertanyaan saya, pernahkah Yerusalem menjadi pusat kekristenan? Tidak pernah, bahkan Rasul Paulus mau ke sana dihadang. Jangan, kamu mau dibunuh kalau ke Yerusalem. Karena tidak, Yerusalem di mana mulai pengajaran Kristen berasal, tidak pernah menjadi the center of the Christianity. Tidak pernah menjadi pusat daripada kekristenan. Tapi kekristenan dikatakan melanglang buana. Dia bahkan menjadikan Roma menjadi negara Kristen yang pertama. Sehingga salah satu kaisarnya percaya kepada Yesus, kalau nggak salah Konstantinopel ya. Konstantin, dia menjadi kaisar pertama yang percaya kepada Yesus. Karena negara itu menjadi negara Kristen number one dari seluruh dunia, itulah negara Kristen pertama. Apa dia diam di situ? Tidak. Kekristenan pindah ke Eropa. Dan satu saat Eropa menjadi daerah Kristen. Gereja-gereja dibangun, kalau kita ke Eropa, gereja-gereja kalau dibangun kadang-kadang kita tidak masuk akal. Mereka bisa bangun gereja seperti yang di Milan itu. Kalau you lihat ukir-ukiran yang ada di gereja itu, saya bilang seperti bukan ciptaan manusia. Begitu hebatnya mereka membuat gereja dengan gaya gotik itu. Karena mereka sangat mencintai Tuhan. They love God so much. Karena percayaan mereka, karena mereka mencintai Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. Di mana ada pertobatan, ada Yesus diberitakan, otomatis berkat itu harus turun di situ. Itu sudah kenyataannya kita hadapi. Dan Eropa diberkati Tuhan. Pertanyaan saya, Eropa diberkati, apakah dia masih pusat kekristenan? Dia berpindah ke Inggris sementara. Pusat kekristenan John Wesley. Karena Inggris, sampai ada King James yang menulis Alkitab itu. Dan untuk itu Tuhan menghadiahkan kepada bangsa Inggris menguasai banyak dunia, menguasai bangsa dunia. Karena mereka diberkati Tuhan. Karena seorang raja menulis Alkitab yang paling dalam, yang paling saat ini yang paling sempurna sampai saat ini adalah King James Version. Ditulis oleh perintah seorang raja. Dan untuk itu Tuhan memberkati Inggris. British rules the way. Memimpin dunia. Coba lihat jajahan-jajahannya Kanada, Amerika, Australia, Hong Kong, Singapura, di mana India. Begitu besar penguasaan Inggris. Karena Tuhan memberkati. Karena mereka dekat dan cinta Tuhan. Apakah dia tetap ada di sana? Tidak. Dia nyebrang ke Amerika. Pusat kekristenan sudah meninggalkan Eropa. Dan perhatikan ini bapak-bapak dan ibu. Pada saat
pergerakan Roh Kudus meninggalkan daerah itu, maka daerah itu akan menjadi daerah yang paling parah dari segi rohaninya. Lihat Eropa sekarang. Saya pernah ada waktu hari Minggu ingin ke gereja, nggak sampai 10 orang yang ada di gereja. You bisa bayangkan, bahkan ada gereja yang jadi nightclub, ada yang gereja yang jadi masjid. Kenapa hal ini terjadi? Karena waktu Tuhan bergerak di sana, mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Dan Tuhan memberkati. Penemuan mesin pertama, mesin uap diesel semua diketemukan di Eropa. Bukan kebetulan, karena berkat Tuhan atas bangsa Eropa. Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka bangun gereja banyak sekali di daerah Eropa ini. Tapi karena kekayaan mereka, mereka menjadi lupa Tuhan. Demikian juga Inggris. Akhirnya orang Inggris melupakan Tuhan. Sekarang ini saya dengar Inggris paling parah di dunia. Seorang penginjil yang bernama David Powson menangis datang di Singapura. Dia bilang, dulu kami datang di sini untuk menginjil, tapi sekarang saya minta kamu datang ke Inggris untuk menginjil. Di sana akan menjadi satu negara yang penuh dengan orang-orang dari agama seberang, dan satu saat mungkin negara pertama yang jatuh ke mereka adalah negara Inggris. Dan di Inggris dilarang menginjil. Parah sekali. Itulah akibat daripada berkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat mereka sangat mencintai dan mengandalkan Tuhan. Lalu dari Inggris pergerakan rohani pindah ke Amerika, dan Amerika menjadi negara superpower karena tahun 18 abad ke-18 di Amerika hampir seluruh tempat itu semua sangat-sangat rohani, bahkan nama-nama tempat kota di sana nama semua dari Alkitab. Jonathan Edwards masih ingat khotbahnya yang terkenal itu, Sinner in the Hands of the Angry God. Ini saya sering katakan, Min, waktu bagaimana Min? Bebas kan? Tadi saya sudah diperingati di mobil, Pak Noyan sekian, udah ditelepon Pak Noyan sekian menit, you harus patuh. Jonathan Edwards waktu berkhotbah mengenai Sinner on the Hands of the Angry God, itu merupakan khotbah yang paling menggemparkan dunia. Topiknya adalah mengenai neraka. Saya heran sampai sekarang ini hampir tidak ada hamba-hamba Tuhan di gereja mengkhotbahkan mengenai neraka. Ya, saya sudah 78 tahun, saya ikut masuk di gereja, berapa gereja, saya belum pernah ada hamba Tuhan mengupas mengenai neraka. Padahal Jonathan Edwards yang sudah tua, lebih tua dari saya, pada waktu khotbah di Amerika itu, Connecticut namanya, dia hanya pendeta pengganti, dan dia ambil topik mengenai neraka ini. Sudah tahu berapa yang bertobat? Hampir seluruh 400 yang hadir bertobat, dan bukan bertobat biasa. Mereka keluar dari piunya, dari kursi gereja, dan mereka meronta-ronta di ubin dan berteriak-teriak, Tuhan ampuni kami, ampuni kami. 400, dan itu dicatat dalam sejarah Amerika, khotbah yang pernah menggemparkan dunia di Amerika ini. Banyak Amerika bertobat. Gak sampai di situ, katanya malam hari sudah jam 7-8 malam masih terdengar di rumah-rumah, Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami, apa yang harus kami lakukan? Begitu keras urapan daripada khotbah mengenai neraka ini, sehingga banyak orang Amerika bertobat. Dan itu dicatat dalam sejarah. Amerika menjadi negara agama yang paling luar biasa, dan Amerika diberkati secara limpah. Tapi setelah Amerika diberkati secara limpah, apa yang terjadi di Amerika sekarang? Berulang. Karena apa? Money. Anak muda ini sesuatu yang terjadi karena dia memiliki banyak uang. Begitu berbahayanya uang ini. Jangan anggap enteng. Dia datang kepada anak ini kembali. Jual, barulah ikut saya. Tuhan Yesus memperintahkan ini. Kenapa dia perintahkan ini? Pergi dan jual semuanya. Yesus kalau memberi perintah, bukan dia ngomong tok, dia sudah melakukannya lebih dulu.
Bayangkan Yesus harus meninggalkan sorga dengan kekayaan sorga, kedudukannya, keagungannya, kemuliaan. Dia tinggalkan sorga untuk datang ke dunia untuk menderita. Dia meninggalkan segala-galanya for you, for you, for you, untuk engkau semuanya. Bayangkan. Dan dia minta juga kita, you mau ikut saya, jual semua yang membahayakan kehidupanmu itu, jual semua dan ikutlah aku. Can you do that? Susah, sangat susah. Makanya dibilang orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Karena contoh daripada anak muda ini. Saya harus kembali nanti kejauhan, nanti melenceng kemana-mana. Dan dikatakan akan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang mengatakan bahwa ini hanya kiasan. Banyak orang mengatakan lubang jarum ini nama satu pintu di Yerusalem yang disebut lubang jarum. No. Ini Yesus serius bahwa lubang jarum itu betul-betul lubang jarum. Jangan dipelenterkan, diplesetkan. It is a needle eye. Dia bilang begitu sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Dan dia serius mengenai itu. Karena apa? Dengarkan Bapak Ibu. Kalau kita punya uang, kalau kita diberkati Tuhan, kalau uang kita ratusan miliar mungkin di bank, siapa yang memberikan itu kepada kita? Tuhan yang memberikan. Kekayaan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Pertanyaan saya berikut. Kalau dia memberikan kekayaan kepada kita, memberikan uang banyak kepada kita, apakah dia mau kamu pakai uang itu untuk mencintai dunia, untuk enjoy dunia ini? Membeli mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, plesir ke sana ke seluruh dunia, ke tempat-tempat yang mahal. Apakah itu tujuan memberikan berkat itu kepada kita? Nggak ada yang jawab. No. He hate this world. Dia membenci dunia ini. Siapa yang membangun persahabatan dengan dunia ini, engkau sedang membangun permusuhan dengan aku. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih Tuhan tidak ada padamu. Kasih yang paling dibenci oleh Tuhan, ingat, adalah kasih akan dunia ini. The only love he hate adalah mengasihi, mencintai dunia ini. Amin. Tapi condongnya ke sana. Instead, dia bantu penginjilan-penginjilan. Dia pakai untuk bermewah-mewah. Tidak asalahnya, saya tidak menyalahkan kalau you enjoy, silakan saja. Tapi apakah semua uang itu yang banyak, you hanya pakai untuk enjoy the world? Pergi ke luar negeri dengan first class, dan Anda bangga, saya diberkati Tuhan? Nonsense. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Banyak pengajaran-pengajaran yang sesat mengenai uang ini. Saya mau katakan, uang itu diberikan kepada kita to glorify Him. Untuk memuliakan Dia. Bukan kita untuk enjoy. Saya harus tegas ini. Karena ini penting sekali peringatannya. Karena di Alkitab, seluruh Alkitab hampir mengajarkan orang kaya itu sulit masuk sorga. Kenapa? Karena hatinya akan dikuasai oleh uang. Kalau dia cinta, maka hatinya akan dikuasai oleh uang. Dan itu yang Tuhan paling benci, tidak suka kepada kita. Sekarang pergerakan rohani ada di mana? Dia rupanya berkeliling. Ini sejarawan ini luar biasa matanya. Dia keliling dunia, pindah-pindah. Dari Amerika, dia tinggalkan Amerika, sudah bejat, sudah ada mega church semua di sana yang sudah tidak benar. Saya bilang luar biasa. LGBT dimulai dari sana. Bejatnya luar biasa Amerika ini. Dan Holy Spirit harus meninggalkan Amerika. Dari Amerika dia pindah kemana? Siapa yang tahu? Korea. Dia pindah di Korea. Saya baca 1970.
Sepeda di Korea adalah barang mewah. Mewah. Bayangkan begitu betapa miskinnya Korea itu. Tapi semenjak, karena memang ada banyak martir di sana, banyak martir, maka Roh Kudus bekerja. Di mana ada banyak martir, di situ Roh Kudus akan bekerja. Dan Korea menjadi negara Kristen nomor 1 di dunia. 40% di bawah pimpinan Cho Yong-gi. Gereja terbesar di dunia, 600.000 membernya itu ada di Korea. Karena Korea mencintai dunia. Mereka mengirimkan 12, bayangkan, Korea membiayai 12.000 misionari ke seluruh dunia. Afghanistan, Pakistan, Indonesia. Salah satu yang mati di Air Asia itu adalah orang Korea yang menginjil di sini. Yang tertangkap di Afghanistan juga orang Korea. Karena waktu itu Korea saking cinta Tuhan membiayai 12.000 misionari ke seluruh dunia. Mereka jadi cinta Tuhan. Gereja bangkit di mana-mana menjadi 40% orang Kristen di sana. Dan Tuhan memberkati mereka. God bless them. Apa yang terjadi? Samsung dulu nomor berapa? Nokia itu luar biasa. Bayangkan Samsung bisa banting Nokia kayak begitu. Dan dia bangkit secara luar biasa. Bukan pekerjaan manusia, karena ini berkat daripada Roh Kudus untuk bangsa yang mengasihi Tuhan, mengirim misionari banyak ke luar negeri. Bangkit Samsung, LG, pabrik-pabrik kapal besar, kapal selam mereka buat semuanya. Tapi apa yang terjadi dengan Korea? Mereka mabuk dengan berkat, bahkan Jepang kewalahan untuk melawan Korea. Samsung merebak kemana-mana, LG merebak kemana-mana. Di bidang elektronik, TV, alat-alat dapur semua mereka menguasai. Dan Korea diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan akhirnya, apa yang terjadi sekarang? Anak-anak sudah tidak lagi mencari gereja. Kekristenan bukan begini. Nyungsep. Karena apa? Kekayaan. Tuhan memperingatkan kepada anak muda ini. You better sell, jual semuanya untuk ikut aku. Dari Korea, Roh Kudus meninggalkan Korea, kemana perginya? Katanya Cina. Tapi saya pikir juga Indonesia mungkin. Karena apa? Itu 12-12 bukan kebetulan. Saya pernah cerita di sini atau enggak, waktu saya di bawah pimpinan Pak Mantiri, saya waktu itu sebagai pelaksana hariannya NE, National Executive Vice President dari Pak Mantiri, kedatangan orang Nigeria. Mereka minta dibuatkan visa masuk sini, dikasih rekomendasinya. Kami rapat sama Pak Wim, sama Pak ini. Apa kasih apa enggak? Semua orang-orang Nigeria yang ditahan di airport, semua narkoba, uang dolar palsu, semua mereka yang kerjakan. Sekarang orang Nigeria kita mau undang datang kemari, bagaimana jadinya? Tapi pekerjaan Tuhan tidak mungkin gagal. Akhirnya kita putuskan, oke, kita minta Pak siapa waktu di imigrasi itu, orang tentara juga itu. Temannya Pak Mantiri juga. Pranowo. Minta izin dia, 4 orang Nigeria full gospel datang ke Indonesia atas rekomendasi kami. Kita bertanya-tanya, datang ke sini langsung rapat kita semuanya. Lalu dia mulai cerita. Saya bilang, kenapa kamu datang ke Indonesia? Apa kata orang Nigeria ini? For 4 years, selama 4 tahun kami berdoa puasa kepada Tuhan, minta supaya kami datang menginjili ke negara mana. 4 tahun mereka katakan berdoa puasa. Dan jawaban Tuhan, Indonesia. Wow. Dan dia datang kemari bukan tangan kosong. Dia datang, dia taruh $13.000 di meja. Ini sebagai tanda beban kami untuk Indonesia, untuk menginjili di Indonesia. Karena dia bawa dolar, kita bilang sama Pak Rizal, sama Rizal, tolong periksa dulu dolarnya bener nggak nih? Dibawa ke bank $13.000, ternyata dolarnya asli. Itu beban dia dan disampaikan kepada kita. Karena apa? Dengarkan ini baik-baik Bapak-Bapak. Supaya kita siap untuk ini. The greatest, latest revival on earth will be in Indonesia before the coming of Christ. Jadi siapa yang bilang tadi Indonesia kemungkinan betul. Saya tidak berani. Tapi atas dasar 4 orang yang diutus oleh Tuhan ini. Mereka memberikan pernyataan itu.
the latest, greatest revival on earth before the coming of Christ, sebelum Yesus datang, akan ada di Indonesia. Siapa yang mengharapkan itu? Luar biasa, karena apa? Ini negara muslim terbesar di dunia. Dan dikatakan kita ini semua akan menjadi berkat ke negara-negara tetangga semuanya. Amin. Itulah mengenai pergerakan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, tidak mudah menghandle uang. Orang yang terkaya di dunia pun, yang paling berhikmat di dunia, yang paling punya kedudukan di dunia, namanya Salomo. Terkaya dan sesudah dia tidak ada orang terkaya. Orang berhikmat dan sesudah dia tidak ada orang berhikmat seperti dia. Dan dia punya semua. Dengarkan laki-laki. Dia punya kedudukan, dia punya hikmat, dan dia punya kekayaan, dan juga dia punya istri. Berapa istrinya? 700 plus 300. Pasti laki-laki semua tahu ini. Karena pasti laki-laki itu membayangkan bagaimana hidup orang ini. Artinya kalau dia tidur dengan wanita ini pertama, maka istri berikutnya yang keberapa itu akan mengambil waktu kurang lebih 3 tahun baru dia ketemu lagi. Jadi honeymoon lagi. Tapi orang ini berkata, semua dengarkan baik-baik, semuanya ini sia-sia. Jangan kita kejar hal-hal yang sia-sia di dunia ini. Marilah uang yang kita punya. Kemarin saya bawakan juga di Kelapa Gading ini. Kita gunakan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi Tuhan berkati, Tuhan berikan uang kekayaan ini. Not for you to enjoy the world. He hate the world. Dia membenci dunia ini. Tapi dia mau uang ini dipakai untuk kemuliaan. Dia mau uang ini kita tanam untuk the kingdom yang di atas sana. Saya mau ulangi di sini kemarin, seorang yang bernama Oskar Schindler. Siapa pernah dengar mengenai Oskar Schindler? Oh ya, udah dengar kemarin ya. Oh ya, ada filmnya namanya Schindler List. Ya. Schindler List di Oscar. Dia seorang industriawan Jerman yang kaya waktu itu. Dia punya pegawai banyak. Dia tidak setuju dengan Hitler. Dan dia ingin bersembunyi-bersembunyi mau menyelamatkan orang Yahudi. Schindler, S-H-I-N-D-L-E-R. Schindler. Dia tidak setuju dengan Hitler dengan membunuh orang-orang Yahudi. Dan dia punya akal. Dia bilang, lebih baik orang-orang itu ku beli untuk bekerjakan di pabrik. Jadi dia pura-pura, saya mau beli orang-orang Yahudi. Dia bayar dengan mahal supaya orang-orang Yahudi tidak dibakar, tapi kerja di pabriknya. Dia lakukan itu semuanya untuk mencegah orang-orang ini. Dan Oskar Schindler satu-satunya orang yang dikubur di Jerman. Schindler, bukan di Jerman, sorry. Satu-satunya orang Jerman yang dikubur di Israel sebagai penghormatan orang Israel terhadap Oskar Schindler ini. Tapi akhirnya nasih ketahuan bahwa ini orang membeli orang-orang Yahudi itu hanya mencegah supaya orang-orang Yahudi tidak dibakar di gas itu. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Jerman itu sudah kirim SS-nya untuk tangkap dan bunuh Oskar Schindler ini. Setelah mendengar ini, apa sikap Oskar Schindler ini? Apa sikapnya? Pada waktu dia berdiri, waktunya akan habis, dia akan dibunuh. Semua orang-orang yang pernah dia tolong datang kepada dia memberi penghiburan. Ada yang mendoakan, ada yang memberi kain untuk menyapu air matanya. Lalu apa kata Oskar Schindler? Dia bilang begini, kalau saja pin emas ini, sayang ini bukan pin emas pilar ini. Kalau saja pin emas ini saya jual, saya akan beli supaya orang-orang itu tidak dihukum. Saya akan menyelamatkan mereka melalui penjualan ini. Kalau saja saya tidak usah pakai jas yang mahal ini,
uang itu saya pakai untuk membeli orang-orang itu supaya mereka boleh diselamatkan. I will do it. Kalau saja mercy saya mewah itu saya tidak usah miliki. Dan uang untuk itu saya akan pakai untuk membayar, membeli orang-orang ini supaya mereka diselamatkan daripada gas itu. Itu yang dia lakukan. Kalau Oscar Schindler aja ingin melepas semua harta kemilikannya to save people, bagaimana dengan kita? Yang banyak uang di sini. Jangan pernah uang banyak kau tinggalkan lalu diberikan kepada anak-anak. Anak-anak kita sudah bekali dengan ilmu pengetahuan. Nggak usah khawatir dengan anak-anak ini. Karena dikatakan orang tua yang takut akan Tuhan, maka anak-anaknya akan diberkati. Don't worry about them. Mungkin pada saat-saat terakhir engkau membagikan, don't do it karena uang itu diberikan kepadamu sesuai iman Tuhan berikan. Engkau sebagai steward, engkau yang harus mengatur uang itu supaya uang yang ada sebelum Anda meninggalkan dunia ini akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga banyak yang boleh diselamatkan dan menyenangkan hati Tuhan. Memang sulit ini, tapi saya perlu sampaikan. Kenapa orang-orang kaya itu ada? Saya melihat, saya mencatat. Why? Orang-orang kaya itu termasuk privilege, pilihan Tuhan. Khusus dia mendapat kekayaan. Dan dia bisa enjoy the world. Dengarkan baik-baik ini. Dia bisa enjoy dunia, dia bisa beli apa yang dia bisa beli. Tapi dari dia akan dituntut. Jangan enak-enakan orang kaya, tidak. Dari dia akan dituntut. What you gonna to do with the money? Apa yang kau lakukan dengan uang? Akan dituntut. Kalau you salah menggunakan uang itu, you will be on hell. Makanya dibilang hanya sedikit orang kaya percaya yang diselamatkan. Dan uang ini yang di anak muda ini tidak sadar bahwa sebenarnya hatinya ini sudah dikuasai oleh mamon. Dia tidak sadar ini kehebatan, bukan kehebatan. Ini orang-orang yang berduit ini kehebatannya dia rohani, tapi karena banyak uangnya dia tidak sadar uangnya itu sudah menguasai hidupnya secara diam-diam. Dan ini yang Tuhan tentang dalam perikop ini. Bahwa kadang-kadang kita tidak sadar uang yang banyak itu telah mempengaruhi kehidupan kita. Pakai uang yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu, satu-satunya perintah kepada kita untuk menyelamatkan setiap jiwa karena mereka sangat berharga di mata Tuhan. Waktu satu gereja di Kelapa Gading diresmikan yang bisa gereja mewah 8.000 apa berapa ribu bisa muat itu. Waktu diresmikan, dengarkan baik-baik ini, hamba Tuhan peringatkan waktu di seminar peresmian. Dia bilang, jangan engkau bangga dengan gereja ini, karena pada waktu gereja ini ditabiskan, sorga sunyi senyap. Bahkan kemarin ada yang bilang, siapa yang bilang bersedih hati. Sorga bersedih hati. Tapi ada satu orang di pinggir jalan pemabuk yang tidak tahu arah hidupnya. Kalau dia bertobat terima Yesus, maka sorga bersorak-sorak. Karena inti pelayanan Yesus di dunia ini to save every man. Dan kita orang-orang full gospel harus memberitakan bahwa jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan, there is no other way. The only way is Jesus Christ yang harus kita beritakan kepada siapapun di dunia ini. Amin. Hati-hati dengan menangani uang ini. Pastikan bahwa uang yang Tuhan berikan kepada kita sungguh-sungguh akan memuliakan Dia. Sehingga pada akhir kehidupan kita datang menghadap Dia. Dia bilang, welcome my son. Masuk ke dalam kekalahan bersama aku. Kita tunduk kepala.
Mari kita tunduk kepala. Bapa, kembali kami datang kepadamu pada penghujung daripada pemberitaan firman ini. Hamba-Mu dengan talenta yang Kau berikan kepada kami ini, sudah hamba sampaikan Tuhan. Hamba berdoa melalui Roh Kudus-Mu, Engkau terus menjaga firman-Mu ini, agar semua kami dapat melaksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berat Tuhan untuk menjual seluruh harta, memberikan kepada orang miskin. Tapi melalui Roh Kudus-Mu kami mampu melaksanakan perintah-Mu ya Tuhan. Berikan itu kepada kami semuanya. Bukan kebetulan topik ini mengenai uang. Tolong Tuhan. Kami berdoa untuk kami semuanya, agar kami punya wise, kebijaksanaan, hikmat surgawi dalam kami memakai uang yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami tidak mau seperti anak muda yang kerohaniannya luar biasa, tapi hatinya dikuasai uang, dan akhirnya uang itu membawa dia ke neraka. Jauhkan ini Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Tomang chapter Tuhan. Salah satu chapter yang leading di Jakarta ini Tuhan. Tolong Tuhan, bertumbuh terus. Pakai hamba-hamba-Mu yang ada di sini semuanya. Presiden chapter Pak Hendra Gunawan berikan hikmat secara khusus dalam dia memimpin chapter di sini, agar sungguh-sungguh chapter ini berbeban mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Berkati chapter ini, berkati anggotanya, berkati keluarganya. Kami serahkan mereka semuanya ini, biar mereka terbeban untuk terus mencari yang terhilang, untuk memenuhi bangku-bangku kosong di sini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sudah naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.